Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel pembelajaran Amjagoa, yaitu video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai materi PPKN, khususnya jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan sederajat. Tepatnya, materi kelas 10, yaitu bab 4, mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Bab 4, hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini yang pertama adalah menghormati hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Yang ketiga, merumuskan hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agar kita bisa memahami secara keseluruhan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah, maka pada video pembelajaran ini kita akan fokus membahas mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, mengenai latar belakang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang pemerintahannya diatur oleh pemerintahan pusat. Namun, karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten, serta kota, maka pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, tetapi harus dibagikan atau didistribusikan pada pemerintahan daerah. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dituliskan tentang tujuan, tugas, dan kewajiban utama pemerintah. Di antaranya, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, berarti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada poin A, B, dan C mengacu pada kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sementara pada poin D menyangkut politik luar negeri, ketentuan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia harus berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat karena kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Jadi ini mengenai latar belakang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah kita akan membahas tentang desentralisasi. Di sini ada sebuah gambar yang saya perlihatkan mengenai ilustrasi dari pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia. Kita lihat di sini ada beberapa titik-titik yang melambangkan mengenai proses desentralisasi di Indonesia. Apa kemudian pengertian desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom
berdasarkan asas otonomi. Ini berarti bahwa ada beberapa urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atau daerah otonom untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Secara umum ada dua jenis desentralisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial atau kewilayahan yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam suatu negara. Kemudian, desentralisasi fungsional yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Jenis desentralisasi ini sesungguhnya telah diterapkan dalam pemerintahan setiap negara di dunia, termasuk negara yang paling sentralistis. Praktik desentralisasi ini terlihat pada keberadaan departemen, kementerian, dan organisasi pemerintahan vertikal lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Menurut Bagirmanan menyebutkan bahwa desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Dampak positif desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya, yaitu lebih efisien. Adapun dampak negatif dari desentralisasi, di sisi lain menurut JKH menyebutkan salah satu kelemahan desentralisasi adalah besarnya organ-organ pemerintahan menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Apabila kewenangan disalahgunakan hanya untuk kepentingan golongan, kelompok tertentu, atau kepentingan pribadi seperti pengelolaan keuangan, makin membesarnya dana yang dikelola oleh pemerintah daerah, ternyata ada kecenderungan dibelanjakan untuk kepentingan para elit daerah, sehingga menyebabkan korupsi yang merajalela dan pembangunan di daerah menjadi terhambat. Pembahasan ketiga adalah hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Jadi, ketika kita tadi kembali dalam konteks pengertian desentralisasi, bahwa desentralisasi adalah pelimpahan urusan atau wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah mengandung 3 unsur, diantaranya yang pertama, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri, ya untuk mengatur secara mandiri. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat peraturan perundangan yang mengatur tata cara pelaksanaan otonomi daerah. Misalnya tadi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian, otonomi daerah merupakan daerah yang masih berada dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan membentuk negara dalam negara. Jadi tidak bersifat negara federal atau negara federasi, namun masih berada dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwasanya negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pada bagian yang kelima tentang landasan hukum otonomi daerah. Jadi, salah satu peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Adapun urutan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang pertama sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Indonesia Timur. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini sudah masuk pada era reformasi. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan yang kesembilan adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi, ini adalah urutan perundang-undangan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Bagian yang keenam adalah otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya, berdasarkan rumusan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Tentunya, hal tersebut merupakan kesempatan yang sangat baik apabila daerah diharapkan mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerahnya, yang pada akhirnya akan membuat daerah itu menjadi maju. Pada bagian ketujuh, kita akan membahas tentang tujuan otonomi daerah. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah diantaranya adalah untuk pendidikan politik bagi warga masyarakat yang ada di daerah. Kemudian pelatihan kepemimpinan bagi warga masyarakat yang ada di daerah. Kemudian untuk menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap putra daerah untuk dapat memimpin daerahnya masing-masing. Yang kedelapan, tentang nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Mengenai pembahasan nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah ada yang dinamakan dengan nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia akan memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya
yang bersifat negara. Ini berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kemudian, nilai desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah. Ya, kembali itu lagi, melaksanakan urusan pemerintahan secara mandiri untuk kemajuan setiap daerahnya. Kemudian mengenai dimensi otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama adalah dimensi politik, yaitu daerah, kabupaten atau kota madya dipandang kurang memiliki fanatisme kedaerahan sehingga akan menyebabkan risiko munculnya gerakan separatisme atau memisahkan diri dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Kemudian dari dimensi administratif bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat relatif dapat lebih efektif karena tidak secara langsung lagi berkoordinasi dengan pemerintahan pusat. Dan dimensi daerah, kabupaten atau kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena daerah, kabupaten atau kota madya yang lebih tahu potensi dan kebutuhan masyarakat yang berada di daerahnya. Mengenai prinsip otonomi daerah, yaitu prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Artinya, daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Nah, pembahasan mengenai urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang akan kita bahas pada video selanjutnya. Kemudian otonomi yang nyata, yaitu untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Dan prinsip yang ketiga adalah otonomi bertanggung jawab, yaitu otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya yaitu untuk memberdayakan daerah, memajukan daerah, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.